Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan siang ini kita dapat kembali bertemu untuk membahas satu buku yang sangat bermanfaat yang ditulis oleh Ibnul Jauzi, yaitu Talbis Iblis. Sebelumnya salawat dan salam kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada pertemuan ataupun materi terakhir yang kita sampaikan adalah syaitan mengalir dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan mengalir dalam tubuh anak Adam seperti aliran darah. Kemana, di mana, kapan saja anak Adam itu berada, maka syaitan senantiasa menyertainya. Bahwa setiap orang ada syaitan yang selalu membuntutinya. Nabi menyebut ini adalah bitonah syarr. Ayat menyebut ini adalah qarin, jin yang senantiasa menyertai anak Adam. Dan tentunya ia menyertai anak Adam untuk satu tujuan, yaitu untuk membisikkan was-was ke dalam hatinya, mengganggu hatinya, mengalahkan hatinya, melumpuhkan hatinya. Maka dari itu, Nabi SAW memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Allah memerintahkan kita untuk berlindung kepadanya dari gangguan syaitan yang terkutuk. Misalnya ketika seorang hamba hendak membaca Al-Quran, dia berlindung kepada Allah agar dia dihindarkan dari gangguan syaitan. Allah mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 98, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka beristi'adzahlah, berta'awuzlah, memohonlah perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Karena syaitan bisa saja mengalihkan perhatian kita dari Al-Quran atau membisikkan takwil-takwil batil terhadap kalamullah atau bahkan menolak kalamullah. Padahal kita berada di hadapan Al-Quran. Karena syaitan tidak membiarkan seorang hamba dalam ketaatan. Dia berupaya agar memalingkan kita dari ketaatan itu. Maka ketika seorang hamba membaca Al-Quran, ada saja alasan untuk menghentikan dan untuk menyudahi bacaan itu. Lain halnya kalau kita asyik menekuni satu urusan dunia. Sepertinya waktu itu kurang dan tidak ada habis-habisnya, tidak ada jemu-jemunya. Tapi ketika kita berhadapan dengan kalamullah, tiba-tiba saja perasaan jemu itu sangat cepat muncul. Perasaan letih,
perasaan bosan, perasaan tidak suka, tiba-tiba menyerang hati kita. Dan ini jelas adalah gangguan setan kepada seorang hamba ketika dia membaca Al-Quran. Dan juga di dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan, setan akan mengusik hati seorang hamba agar dia meninggalkan ketaatan itu atau dia beralih kepada aktivitas kegiatan lainnya. Maka mintalah perlindungan kepada Allah, khususnya ketika kita berinteraksi dengan kalamullah, agar kita mendapatkan faedah dan tidak terhalang dari faedah yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran. Kadang-kadang kita membaca Al-Quran, tapi bacaan itu lewat begitu saja dari lisan kita, tanpa faedah yang bisa kita dapatkan, tanpa manfaat yang bisa kita petik. Padahal Al-Quran adalah samudera ilmu. Tapi anehnya, ketika kita baca Al-Quran, seolah-olah tidak ada ilmu yang kita serap. Ini tentunya sesuatu yang bertentangan. Apa yang menghalangi kita dari ilmu yang Allah bentangkan di dalam Al-Quran? Tentu saja jawabnya adalah syaitan. Syaitan membuat kita lupa terhadap faedah-faedah Al-Quran, terhadap ayat-ayat Allah, terhadap kalamullah. Maka kadang-kadang kita membaca tanpa makna. Ya, dan tentunya setan punya langkah. Kalau tidak bisa menghalangi hamba itu dari Al-Quran, itu tujuan utamanya, dia tidak baca Quran. Nah, maka kalau hamba itu bisa lewat dari saringan yang pertama itu, yaitu dia tetap baca Quran, maka setan tidak putus asa. Setan berupaya menghalanginya dari tadabbur Quran, sehingga hamba itu tidak memperoleh apapun dari bacaannya itu. Ya, tidak dapat mentadabburi. Padahal inti dari membaca Al-Quran itu adalah tadabburnya. Afala yatadabbarul Quran. Maka kalau tidak berhasil menghalanginya dari qiraatul Quran, dari tilawatul Quran, maka setan akan menghalanginya dari tadabbur Al-Quran. Kalau setan tidak berhasil menghalangi hamba itu dari tadabbur Al-Quran, maka yang terakhir setan akan menghalanginya dari al-amalu bil Quran, mengamalkan isi Al-Quran dari amal. Ya, sehingga hamba itu membaca, mentadabburi, tahu ilmu-ilmu yang tertuang di dalam Al-Quran, tapi tidak terwujud di dalam kehidupan nyata. Tidak nampak Al-Quran itu di dalam kehidupannya. Seperti Nabi yang disebut sebagai Al-Quran berjalan. Akhlak Nabi Al-Quran. Apa yang muncul dari Nabi itu merupakan manifestasi dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, begitulah langkah-langkah syaitan, khutuwat syaitan. Mulai dari menghalanginya dari tilawah. Kalau gagal menghalanginya dari tilawah, maka menghalanginya dari tadabbur. Kalau gagal menghalangi hamba itu dari tadabbur, maka terakhir hamba itu akan dihalangi dari al-amalu bil Quran. Sehingga Al-Quran cuma hanya sekedar hiasan di bibir, pengetahuan di dalam dada, tapi bukan wujud di dalam amal, tidak wujud dalam amalnya. Ya, nah demikian. Maka dari itu penting bagi kita berta'awuz, beristi'adzah, berlindung kepada Allah dari gangguan setan ini, sehingga Al-Quran benar-benar menjadi pedoman yang membimbing kita kepada petunjuk yang lebih lurus. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini akan membimbing manusia kepada petunjuk pedoman yang lebih lurus. Ya, nah demikian. Dan juga ketika mengobati yang terkena sihir, Allah mengatakan dalam surat Al-Falaq ayat pertama sampai terakhir, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq
ya, dan seterusnya sampai akhir dari surat tersebut. Allah perintahkan kita berlindung kepadanya dari gangguan syaitan yang dilakukan syaitan melalui wali-walinya. Siapa wali-wali syaitan? Tukang sihir, dukun dan sejenisnya. Ya, maka kita berlindung kepada Allah dari gangguan setan ini, yang kadang-kadang dia melancarkan aksinya melalui manusia, melalui wali-walinya, ya, seperti kita sebutkan tadi, tukang sihir, ya, tukang teluh, tukang tenung, ya, yang mengganggu manusia, ya, melalui praktek sihir tadi. Maka kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari gangguan setan. Dari Abu Tayyah, dia mengatakan, dia menceritakan, aku pernah bertanya kepada Abdurrahman bin Khambashi, pernahkah engkau bertemu dengan Nabi? Dia menjawab, ya. Lalu Abu Tayyah bertanya lagi, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada malam ketika beliau diserang oleh setan, diganggu oleh setan? Maka Abdurrahman menjawab, pada malam itu setan datang dari lembah dan turun dari bukit untuk menyerang Nabi. Di antara mereka terdapat setan yang membawa nyala api untuk membakar wajah beliau. Lalu Jibril alaihissalam turun dan berkata, wahai Muhammad, ucapkanlah, bacalah. Nabi bertanya, apa yang harus aku baca? Apa yang harus aku katakan? Apa yang harus aku ucapkan? Maka Jibril mengajari Nabi SAW, bacalah olehmu, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, wa dhara'a wa bara', wa min syarri ma yanzilu minas sama', wa min syarri ma ya'ruju fiha, wa min syarri fitanil laili wan nahar, wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan segala makhluk yang diciptakannya, yang diadakannya, yang diwujudkannya, dari kejahatan segala yang turun dari langit, dari kejahatan segala yang naik ke langit, dari kejahatan fitnah-fitnah pada siang dan malam hari, dari kejahatan setiap yang datang di waktu malam, kecuali yang datang membawa kebaikan. Ya Allah yang maha penyayang. Maka Abdurrahman menceritakan, tiba-tiba saja maka api yang mereka bawa itu padam dan Allah pun membinasakan mereka. Jadi kita diperintahkan untuk berlindung dari gangguan syaitan. Apabila kita merasakan kedatangan syaitan, gangguan syaitan, dan itu ya biasanya terasa oleh kita, ada bisikan-bisikan jahat dari syaitan, ya, ada syaitan yang mungkin menampakkan dirinya atau menampakkan wujudnya untuk menakut-nakuti anak Adam, maka kita tidak perlu takut, karena kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Inilah doa juga yang diajarkan oleh Nabi, ya, kepada para sahabat. Apabila mendatangi satu tempat yang baru, maka Nabi mengajarkan doa itu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Karena dahulu orang-orang Arab apabila mendatangi satu tempat, mereka berlindung kepada jin penunggu tempat itu. Maka setelah datang Islam, setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya kepada umat manusia, tradisi itu pun diganti, kebiasaan itu pun diganti dengan doa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apabila seorang hamba mendatangi satu tempat yang baru atau asing, dia tidak mengenali tempat itu, dan dia baru saja menginjakkan kakinya di tempat itu, maka dia baca doa tersebut agar dia terhindar dari gangguan syaitan. Misalnya dalam safar kita berhenti sejenak, beristirahat sejenak di satu tempat yang asing tentunya, yang baru tentunya, maka bacalah doa tersebut.
pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, karena hanya Allah yang mampu menjaga hamba, melindungi hamba dari gangguan setan. Ya, dari gangguan-gangguan setan itu. Baik gangguan itu secara fisik maupun bisikan-bisikan was-was halusnya. Ya, berusaha memalingkan manusia dari kebenaran, memalingkan manusia dari kebaikan. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitan ya'ti ahadakum fayakul." Sesungguhnya setan mendatangi salah seorang dari kamu dan berkata, setan itu, "Man khalaqaka?" Siapa yang menciptakanmu? Fayakul Allah. Maka hamba itu berkata, menjawab, Allah. Fayakul, setan itu berkata lagi, Faman khalaqallah. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Ini syubhat ya. Bisa jadi itu bisikan-bisikan yang masuk ke dalam hati seseorang. Atau melalui lisan manusia. Kadang-kadang setan, iblis, meminjam lisan manusia untuk menyampaikan pesan-pesannya. Ya, melalui misalnya orang-orang yang larut dalam ilmu filsafat. Yang sering kali suka menanyakan hal-hal yang tidak perlu ditanyakan. Ya, mengorek-ngorek hal-hal yang tidak perlu untuk dibahas. Ya, kadang-kadang muncul pertanyaan ini dari mereka melalui lisan mereka, dan kadang-kadang setan langsung membisikkannya ke telinga kita. Ketika seorang hamba itu mungkin dalam keadaan lengah, lalai, ya, maka terlintas dalam benaknya banyak perkara-perkara yang buruk, negatif. Termasuk mungkin pertanyaan-pertanyaan ini menggelayut di dalam pikirannya. Lalu siapa yang ciptakan Allah? Ya, siapa yang menciptakan Allah? Kalau Allah menciptakan ini. Lalu yang menciptakan Allah siapa? Nah, demikian. Kadang-kadang muncul seperti itu. Ya, faida. Nah, maka Nabi mengatakan kepada kita, faida wajada ahadukum dzalika, jika seorang mendapati hal itu pada dirinya, terlintas dalam benaknya, ya, masuk dalam pikirannya perkara-perkara syubhat seperti ini, falyakul, maka dia hendaknya membaca amantu billahi wa rasulih. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fa inna dzalika yudhibu anhu. Karena perkataan itu akan menghilangkan was-was yang muncul di dalam hatinya, ya, dalam pikirannya. Katakanlah amantu billah wa rasulihi. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ada beberapa perkara yang kita harus lakukan. Pertama, tentunya kita berlindung kepada Allah dari gangguan setan. Kemudian yang kedua, kita mengucapkan doa ini, amantu billah wa rasulih. Yang ketiga, kita membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang keempat, kita menyudahi rentetan pertanyaan itu. Ya, jangan diikuti, disudahi, dihentikan. Yang kelima, kita melepeh ke kiri 3 kali, ya. Nah, demikian. Untuk mengusir setan itu secara fisik, kita usir setan itu dengan melepeh 3 kali ke arah kiri. Nah, demikian, itu yang harus kita lakukan untuk menghilangkan was-was. Yang Allah katakan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang senantiasa terus membisikkan was-was ke dalam hati manusia. Maka hati manusia itu nggak bisa kosong. Ya, omong kosong, kalau ada yang mengatakan saya bisa mengosongkan hati, pikiran. Nggak kosong sebenarnya. Setan akan mengisi. Setan tidak akan membiarkan hati manusia itu kosong. Dia akan bisikkan berbagai macam syubhat ke dalam hatinya. Maka tertipulah orang-orang yang katanya ingin mengosongkan pikiran, mengosongkan jiwa, mengosongkan hati. Setan telah mengisi hatinya. Ya, maka dari itu seorang mukmin mengisi hatinya dengan zikrullah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikrullah hati akan tenang. Kita ingat kepada Allah baik dengan lisan ataupun dengan hati ataupun dengan perbuatan, kita dalam ketaatan, dalam kondisi suci, ya, siap untuk menghadap Allah, yaitu salat. Nah, demikian kita akan menjaga keselamatan hati kita.
Karena Nabi menyebutkan zikrullah itu, ketika hamba itu berzikir kepada Allah, itu ibarat seorang hamba yang lepas dari musuhnya, kemudian dia berlari dari musuhnya itu, menjauh dari musuhnya itu untuk menyelamatkan diri. Tapi musuhnya ini terus mengejarnya, hingga akhirnya dia menemukan sebuah benteng yang kokoh. Dan dia bersembunyi di situ. Dan dia lepas dari kejaran musuhnya. Itulah zikrullah. Seperti kita lepas dari musuh kita dan bersembunyi, berlindung di benteng yang kokoh. Sehingga tidak terlacak, tidak terkejar oleh musuh-musuh kita. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan kepada Allah untuk kedua cucu beliau, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Yaitu beliau membaca untuk keduanya, u'idzukum bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Anak kecil tentunya belum bisa membaca doa-doa ini. Karena mungkin dia masih kecil. Dan anak kecil jangan dikira dibiarkan oleh setan, tidak diganggu oleh setan. Tidak. Anak kecil juga diganggu oleh setan. Ada yang diganggu secara fisik, dibawa, hilang, entah kemana. Bahkan bisa itu hilang tuh sampai berbulan-bulan, bahkan ada yang hilang sampai bertahun-tahun. Ya, disembunyikan, diganggu sama setan. Ya, dia dibawa oleh setan. Itu bisa terjadi. Ya, itu bisa dan terjadi. Banyak kasus-kasus anak hilang nggak ketemu. Ya, kemudian tiba-tiba kembali anak itu dalam keadaan linglung. Ya, nah demikian. Dia diganggu oleh setan. Anak-anak juga diganggu oleh setan. Masalahnya adalah anak-anak tidak bisa membaca doa mereka sendiri karena mungkin masih kecil. Maka perlu kedua orang tua membacakan, memohonkan perlindungan untuk anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kedua cucu beliau yaitu Al Hasan dan Al Husain. Ya, beliau membaca doa u'idzukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli ainin lammah. Aku mohon perlindungan untuk kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Dari setiap setan dan dari binatang yang berbisa. Dan dari setiap mata yang jahat, yaitu yang hasad. Ya, wa min kulli ainin lamah. Dari pandangan mata yang jahat, yaitu hasad. Pandangan mata yang disertai dengan hasad. Nah demikian ya. Kita juga memintakan perlindungan untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita ya. Di mana anak-anak ini belum bisa mungkin membaca doa-doa tersebut sendiri ya, maka perlu dibacakan oleh kedua orang tuanya. Nah, demikian juga kemudian setelah itu Nabi berkata, "Hakadza kana abi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhu Ismaila wa Ishaqa." Dengan kalimat inilah dulu bapakku yaitu Ibrahim alaihissalam memohonkan perlindungan untuk kedua anaknya yaitu Ismail dan Ishak. Ya, Ismail dan Ishak. Mereka Nabi Ibrahim membaca doa tersebut seperti yang dibaca oleh Nabi untuk kedua cucu beliau. Ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya. Nah, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kedua kitab sahih mereka. Abu Bakar Al-Ambari menerangkan kata al-hammah adalah bentuk tunggal dari al-hawam. Artinya setiap makhluk yang bisa menimpakan keburukan. Dia membawa bahaya. Contohnya hewan-hewan yang berbisa. Hewan-hewan yang menyengat. Hewan-hewan yang bisa memangsa manusia. Ya, disebut al-hawam. Ya, ini adalah bentuk jamaknya adalah al-hawam, bentuk tunggalnya hammah. Ya, nah demikian. Sementara al-lamah artinya adalah al-mulimmah, yaitu yang jahat. Ya, berasal dari kata al-mulimmah, yaitu yang jahat. Yaitu yang jahat di sini maksudnya adalah yang hasad.
Ya, pandangan mata yang jahat maksudnya pandangan mata yang hasad, yang disertai dengan hasad. Karena hasad ini adalah suatu hal yang luar biasa keji ya. Ini adalah penyakit hati yang bisa membawa seorang hamba itu kepada kejahatan yang tidak terkira. Maka salah satu motivasi orang melakukan praktek sihir adalah karena dorongan hasad. Membunuh juga karena hasad. Pembunuhan pertama yang terjadi di antara anak Adam itu karena hasad, yaitu dua orang anak Adam. Ya, seseorang hasad kepada saudaranya karena kurbannya tidak diterima sementara kurban saudaranya diterima. Maka muncullah hasad dan itu mendorongnya kepada sebuah kejahatan. Ya, nah kita berlindung dari pandangan mata yang hasad tadi karena pengaruh ain ini nyata. Artinya ya penyakit ain itu suatu penyakit yang nyata yaitu akibat pandangan mata seseorang yang penuh dengan hasad. Ya, maka dari itu kita berlindung dari kejahatan tersebut, dari keburukan itu. Ya. Nah, Mutarrif mengatakan setelah aku perhatikan ternyata anak Adam berada di antara Allah dan musuhnya yaitu iblis. Maka siapa saja yang Allah kehendaki untuk menjaganya, Allah akan menjaganya. Namun jika Allah meninggalkannya, maka tidak ada yang ada di hadapannya selain iblis. Ya. Nah, seorang hamba berada di antara keduanya. Maka jangan sampai Allah itu menjauh dari kita. Allah meninggalkan kita. Kalau Allah meninggalkan kita, maka tidak ada yang bersama kita, di hadapan kita selain iblis dan bala tentaranya. Maka dari itu, Nabi SAW pernah ditanya oleh seseorang, ya, agar bisa menyertainya di dalam surga. Maka Nabi berkata kepadanya, bantulah aku untuk memenuhi permintaanmu itu dengan, ya, agar lisanmu tidak pernah kering dari zikrullah. Senantiasa basah dengan zikrullah. Nah, demikian. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, nah demikian. Diceritakan pula dari seorang ulama salaf bahwa pada suatu ketika dia bertanya kepada muridnya, apakah yang akan kamu lakukan apabila syaitan menggodamu untuk melakukan maksiat? Maka murid itu menjawab, aku lawan dia dengan sungguh-sungguh. Si ulama itu bertanya lagi kepada murid tersebut, bagaimana jika setan itu datang lagi? Maka si murid itu lantas menegaskan, menjawab lagi, aku akan melawan dengan sungguh-sungguh lagi. Lagi-lagi si ulama mengulangi pertanyaannya, bagaimana jika setan itu datang lagi? Murid itu mengulangi jawabannya, aku akan melawan dia dengan sungguh-sungguh. Maka ulama tersebut mengatakan, alim tersebut mengatakan, ini akan menjadi pertarungan yang panjang. Bagaimana pendapatmu jika kamu melewati sekawanan kambing, dan tiba-tiba anjing penjaga menyala atau menghalangimu lewat? Apakah yang akan kamu lakukan? Maka murid itu menjawab, aku akan mendorongnya sekuat tenaga. Si ulama mengatakan, ini juga akan menjadi panjang. Sebenarnya cukup bagimu untuk minta tolong kepada pemilik kambing tersebut, supaya ia mencegah pemilik anjing tersebut, supaya ia mencegah anjingnya dari menyerangmu. Ini satu perumpamaan ya, yang diberikan oleh alim tadi. Ya, ketika si murid menjawab, aku akan lawan setan itu. Ya, sampai sebatas mana kita bisa melawan setan, musuh yang tidak terlihat. Memangnya sekali kita lawan dia, setan itu lari tunggang langgang dan tidak kembali. Dia akan kembali dan kembali. Maksudnya adalah untuk menghadapi setan,
Tidak cukup dengan kemampuan, kehebatan, kekuatan diri kita sendiri. Kita tidak akan bisa menghandlenya dan tidak akan bisa menghalaunya. Kita perlu bantuan pencipta setan ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, agar Allah menjauhkan kita atau menjauhkan setan itu dari kita. Maka ada doa isti'adzah, minta perlindungan, ta'awuz, ya, minta perlindungan kepada Allah dari gangguan-gangguan setan tersebut. Nah, demikian. Ya, begitulah perumpamaannya. Ketika kita menjaga kambing, tiba-tiba ada anjing datang, ya, ataupun serigala datang, ya, ingin mengganggu kambing-kambing kita itu, kita halau anjing itu, berusaha sekuat tenaga untuk mengusir anjing itu. Pergi sebentar, datang lagi dia. Pergi, datang lagi, pergi, datang lagi. Maka si ulama tadi mengatakan ini akan menjadi pertarungan yang sangat panjang dan meletihkan. Maka ia membuat satu perumpamaan, cukup bagimu minta tolong kepada pemilik anjing itu. Supaya apa? Supaya anjing itu bisa diikatnya, dikurungnya, dijauhkannya. Ya, nah demikian. Selesailah masalahnya. Artinya apa? Untuk menghadapi setan kita perlu berlindung kepada Maha Pencipta, pencipta segalanya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan iblis itu, yang menciptakan setan itu. Tanpa berlindung kepadanya, kita tidak akan mampu selamat darinya. Mungkin ini salah satu hikmah Allah menciptakan setan, menciptakan iblis agar hamba-hambanya bisa melakukan satu bentuk doa. Namanya isti'adzah, minta perlindungan. Namanya ta'awuz, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Ya. Nah, maka perumpamaan iblis dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang lemah imannya seperti seorang laki-laki yang di hadapannya ada makanan. Kemudian ada seekor anjing yang lewat. Laki-laki itu pun lantas berseru kepada anjing tadi, "Pergilah." Anjing tadi langsung pergi. Kemudian anjing tersebut melewati laki-laki lain yang di hadapannya ada makanan dan ada juga daging. Setiap kali orang itu mengusirnya, hewan ini tidak juga pergi. Maka orang pertama adalah perumpamaan orang yang bertakwa, yang diganggu setan, maka cukup bagi dirinya untuk berzikir kepada Allah. Adapun orang yang kedua adalah perumpamaan orang yang lemah imannya, yang tidak mau meninggalkan, yang tidak mau berlindung kepada Allah dan bersandar kepada dirinya sendiri. Maka kita perlu berlindung kepada Allah dari gangguan setan, ya, dari musuh kita ini yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita deteksi kedatangannya, tidak pernah kita ketahui bisikannya. Tiba-tiba saja bisikan-bisikan jahatnya masuk ke dalam hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian, ya, bab ini menjelaskan kepada kita bahwa untuk bisa mengatasi dan menang atas musuh kita ini, kita perlu bantuan Allah. Kita perlu perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita perlu Allah Subhanahu wa taala agar bisa mengatasi musuh kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan perintah berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Nah, ikhwata Islam wa jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Untuk pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari hamba Allah, Ustadz, ada yang mengatakan bahwa kalau mau khusyuk di dalam sholat, maka kita harus mengosongkan hati dan pikiran dari hal-hal yang berbau dunia. Apakah hal ini benar, Ustadz? Mohon nasihatnya, syukron. Ya, untuk khusyuk di dalam sholat, ya, bukan dengan narik napas dalam-dalam, kosongkan pikiran, nggak ada itu. Metode seperti itu tidak dikenal di kalangan salaf.
Untuk mencapai khusyuk adalah kita konsentrasi dengan ibadah sholat kita, memahami setiap ucapan kita. Seolah-olah kita berdialog, bermunajat, ya, berkomunikasi dengan Allah. Hati tidak lengah dan lalai. Begitulah cara kita khusyuk, memaknai setiap gerakan sholat kita. Kita meletakkan dahi kita di lantai sebagai bukti dan tanda ketundukan kita kepadanya, dan seterusnya. Dan mentadaburi setiap apa yang kita baca di dalam sholat. Ya, sehingga seolah-olah kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk munajat. Munajat itu adalah bisik-bisik hamba kepada Rabb ataupun penciptanya. Ya, nah demikian. Jadi bukan dengan narik napas dalam-dalam, kosongkan pikiran, ya. Nah, itu tidak bukan cara yang benar, ya. Nah, demikian. Dan tentunya godaan dunia dalam hati itu mengganggu seorang di dalam sholatnya. Ya, nah mungkin kembali kepada istilah mengosongkan di sini. Ya, jangan sekali lagi terlintas kepada kita untuk melakukan proses pengosongan hati. Itu tidak mungkin. Saya tadi sebutkan tidak mungkin hati itu kosong. Ya, setan akan langsung mengisinya. Yang ada adalah kita menyingkirkan dulu urusan dunia. Ya, menyingkirkan sejenak urusan dunia karena kita fokus kepada sholat kita. Ya, maka di dalam sholat setiap rukun ada bacaan. Ya, setiap rukun ada bacaan. Bahkan setiap perpindahan dari rukun ke rukun ada bacaan. Setiap diam ada bacaan. Maka ketika para sahabat melihat Nabi diam, ya, setelah takbir, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya kami melihat engkau diam setelah mengucapkan takbir, apa yang engkau baca?" Kemudian Nabi mengajarkan bahwa yang dibaca Nabi itu adalah doa istiftah atau doa iftitah. Artinya setiap diam dalam sholat itu ada yang dibaca. Ya, setiap gerakan di dalam sholat itu ada yang dibaca. Bahkan perpindahan dari satu rukun ke rukun ada bacaannya. Ya, seperti takbir intikal, ada tasmi, sami Allahu liman hamidah, dan seterusnya. Ya, hingga tidak ada celah ruang yang kosong di dalam sholat itu tanpa kita komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara kita meraih sholat yang khusyuk. Bukan pejam mata, kosongkan pikiran, itu nggak dikenal seperti itu, cara seperti itu dalam Islam, ya. Kemudian menghayal yang macam-macam, nanti setan masuk. Ya, menggambarkan beginilah Tuhanmu, beginilah Rabbmu, ya, beginilah Allah, itu tambah sesat lagi nanti orang itu, ya. Apalagi itu dibarengi dengan kejahilan, lengkaplah sudah penderitaan, kan begitu. Akan datang setan menggambarkan gambaran-gambaran yang keliru tentang Rabb, tentang pencipta, tentang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin habis sholat dia menyembah selain Allah. Ya, nah demikian. Maka bukan itu cara kita meraih khusyuk di dalam salat, ya, wallahu alam bissawab. Nah demikian. Nah, itu otomatis ketika hamba itu menyibukkan hatinya dengan bacaan-bacaan salat, dengan salatnya, ya secara otomatis ya pikirannya terhadap dunia juga akan menyingkir, ya. Nah demikian. Bukan melakukan saya kosongkan dulu hati saya dari perkara-perkara dunia. Ya, maka seiring dengan itu setan menghembuskan ke dalam hati kita gambaran-gambaran tentang dunia. Ya, itu adalah satu perbuatan yang konyol dari seorang hamba ingin melawan setan yang nggak bisa dilihatnya, gitu ya. Maka bukan seperti itu, tapi dengan menyibukkan diri dengan zikrullah. Dan kita masuk ke dalam zikir itu. Artinya masuk di sini adalah kita betul-betul menghayati zikir itu. Ya, maka kalau kita sungguh-sungguh ingin meraih salat yang khusyuk, pelajari salat itu berikut bacaan-bacaannya. Ya, usahakan tidak ada satu kata pun yang kita ucapkan dalam salat kita nggak tahu apa itu yang kita baca. Karena kalau demikian, pikiran akan melayang kemana-mana. Kita membaca apa yang kita tidak tahu, apa yang kita baca, makna yang kita baca, itu akan ngelantur pikiran entah kemana-mana. Nah, tapi kalau kita tahu, maka ya, salat orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu berbeda. Bedanya di mana? Sama-sama baca Al-Fatihah. Ya, bedanya adalah ilmu yang dia miliki berkaitan dengan apa yang dia baca. Misalnya seorang hamba, dua orang hamba sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah tingkat kekhusyukan keduanya sama? Tidak, bergantung kepada ilmu.
Seorang hamba yang berilmu ketika dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dia tahu itu makna kalimat itu. Apa yang Allah maksud dari kata tersebut. Hal-hal yang berkaitan dengan ucapan itu. Kenapa Nabi mengatakan afdhalud doa alhamdulillah. Seutama-utama doa adalah membaca alhamdulillah. Nah, kalau kita memiliki latar belakang ilmu yang dalam semakin khusyuk kita ketika kita membaca alhamdulillah. Beda dengan orang awam. Ya. Ya ketika dia baca alhamdulillah yang dia ingat makanan. Kenapa? Karena itu bacaan yang dia tahu, ya alhamdulillah itu adalah bacaan sudah makan gitu ya. Ya kan beda. Beda tingkat kekhusyukan orang yang berilmu dengan orang yang awam. Sama-sama membaca alhamdulillah. Nah, itulah dia khusyuk, ya. Nah, demikian. Maka kalau ingin betul-betul khusyuk di dalam salat, ilmui salat itu. Ya, nah demikian. Bukan ya seperti sebagian orang ikut pelatihan salat khusyuk tapi ya enggak, ya apa yang dia baca dalam salat dia sama sekali enggak mengerti. Al-Fatihah dia tidak tahu apa tafsir Al-Fatihah itu. Ya. Dia membaca ihdinas siratal mustaqim. Orang yang berilmu ketika dia baca ihdinas siratal mustaqim, dia tahu apa maksudnya, bagaimana tafsir para ulama mufassirin berkaitan dengan ihdinas siratal mustaqim. Mungkin dia akan berhenti, dia akan membaca itu dengan perlahan dan dia bisa meresapi apa yang dia baca itu. Itu adalah permintaan. Apa yang dia minta? Ya, nah, maka tergambarlah dalam benaknya semua hal yang berkaitan dengan ihdinas siratal mustaqim. Beda dengan orang awam, ihdinas siratal mustaqim, ya ihdinas siratal mustaqim. Ya, nggak lama kemudian amin kan begitu ya, selesai. Ya. Nah, itu bedanya ya. Nah, demikian. Jadi banyak yang bertanya tentang salat khusyuk. Salat khusyuk itu kembali kepada interaksi kita dengan salat itu sendiri sebenarnya. Ya, ilmu yang melatar belakangi setiap apa yang kita baca di dalam salat. Itu khusyuk, bukan pejam mata, menghayal kemana-mana, enggak. Atau membayangkan sesuatu, nanti setan yang datang dan membayangkan hal-hal yang apalagi itu dibarengi dengan kejahilan. Seperti yang kita sebutkan tadi, lekaplah sudah penderitaan, sudah jahil, menjamkan mata, mengosongkan pikiran, siapa yang datang? Setan. Memangnya orang sholat tidak diganggu setan, diganggu. Ada setan khusus tugasnya mengganggu orang sholat. Kita tahu semua namanya siapa? Khinzib, kan begitu ya. Nggak akan dibiarkan oleh setan itu. Nah, maka melawannya adalah dengan ilmu, ya. Semakin kita tadaburi sholat itu dengan baik, semakin kita bisa merasakan ya komunikasi kita, munajat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kalau yang berilmu juga ya, kalau dia buru-buru membacanya, itu juga kurang faedahnya. Ketika dia baca itu dengan ya, maka Nabi membaca dalam sholat itu ayatan-ayatan ya. Karena ada waktu, ada jeda waktu, ada ruang di situ untuk tadabbur. Ya, untuk mencapai khusyuk. Kalau patok ayam juga nggak, walaupun dia berilmu kan begitu, tapi kalau dia buru-buru nggak dapat juga kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, artinya secara fisik dia sudah nggak khusyuk. Ya, bagaimana dia bisa khusyuk secara batin ataupun hatinya khusyuk, sementara gerakannya tidak khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz atas jawaban yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah, tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz, di dalam hati saya terkadang muncul perasaan yang mencenderungkan hati saya untuk menyekutukan Allah, padahal saya tidak mau karena saya tahu itu dari syaitan. Pertanyaannya, apakah jika saya hijrah ke Jazirah Arab untuk berlindung dari gangguan syaitan merupakan tindakan yang benar? Mohon nasihatnya Ustaz. Yaitu was-was ya. Yang berusaha untuk dihembuskan setan ke dalam hati seseorang. Ya, mungkin ini adalah latar belakangnya ya. Mungkin dia suka membaca syubhat, biasanya seperti itu ya. Liar di dalam di dalam menuntut ilmu. Nggak boleh liar dalam menuntut ilmu, hati-hati. Ya, maka kita harus menutup telinga kita dari syubhat. Ya, selektiflah di dalam menerima, mendengar ilmu. Jangan sembarangan. Pasti ada efek sampingnya kalau orang itu makan sembarangan, walaupun halal istilahnya ya.
Walaupun makanan itu halal tapi sembarangan, apalagi nggak halal kan gitu ya, makan babi dia, maka pasti ada efek sampingnya disebutkan ya. Kemudian hari, ya. Begitulah ya rata-rata orang-orang yang mudah diganggu oleh setan dengan was-was seperti ini, ya biasanya ya orang yang apa namanya, yang terlalu kita katakan liar di dalam menuntut ilmu. Ya, di sana ada ilmu, ada syubhat ya. Nah, kadang-kadang orang itu menganggap wah ini ilmu ternyata syubhat ya. Makanya perlulah dia minta bimbingan ya kepada orang yang maka menuntut ilmu itu tidak bisa otodidak ya, jalan sendiri nggak bisa, harus dibimbing dengan orang yang sudah lebih dulu berjalan di atas jalan ilmu itu. Nah, kalau tidak akan mudah itu. Kalau tanpa bimbingan, tanpa ada guru yang membimbing, orang ini bisa sesat jadinya. Ya, maka itu perlu guru yang mendampingi dan membimbing kita kan begitu ya. Tepat kita bertanya kan begitu. Tidak cukup otodidak kita belajar di YouTube, kita belajar ya melalui internet itu tidak cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi solusinya bukan antum pergi ke Jazirah Arab gitu ya. Ya berlindung di dalam Ka'bah sekalipun. Sudah kita sampaikan nih kemarin ya. Apakah berarti setan akan melepaskan kita, tidak membuntuti kita? Qarin itu akan lari dari kita? Tidak. Ya, qarin itu terus menyertai kemanapun kita pergi, ke bulan sekalipun. Ya, nah demikian. Ya, ya karena memang itu sudah sumpahnya iblis ya untuk mengganggu anak Adam. Tidak ada satupun anak Adam yang dibiarkan lepas. Ya, nah demikian. Nah ini harus kita ketahui, solusinya bukan pergi ke sana, pergi kemari. Ya solusinya sebenarnya ada pada diri kita sendiri ya. Ya untuk ya apa namanya bisa melawan setan itu dengan berlindung kepada Allah. Tadi sudah kita sebutkan langkah-langkahnya. Pertama ya bacalah amantu billah atau amantu billah wa rasulihi ya. Nah demikian. Atau kita baca ya la ilaha illallah la syarikalah ya. Nah demikian. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian kita baca kul huwallahu ahad. Kita melepeh 3 kali ke kiri. Kita beristi'adzah kepada Allah dan menyudahi itu. Jangan diikuti. Sibukkan diri dengan hal yang lain. Nah demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Tetaplah ya bersama orang-orang soleh ya. Di majelis ilmu. Jangan suka menyendiri. Karena setan suka dengan orang yang terpisah dari rombongannya. Ya, setanu ma'al wahid. Wa minal isnaini ab'ad. Setan itu bersama orang yang terpisah seorang diri. Ya, terhadap 2 orang dia akan menjaga jarak. Nah, orang-orang seperti ini biasanya kan datang bisikan-bisikan itu waktu dia sendiri. Ya, maka jangan biarkan diri kita bersendiri lama-lama. Kan begitu ya. Kita hidup ya berinteraksi, ada hablun minan nas. Maka bertemanlah dengan orang yang soleh, orang yang bertakwa, orang yang berilmu ya, berdiskusi tentang agama ya yang membawa manfaat dan faedah, menambah ilmu, iman dan yakin kan begitu. Nah itu yang bisa mengusir ya kita katakan hal-hal semacam ini ya. Nah demikian. Dan jangan ya menuntut ilmu seorang diri ya. Karena ya ini bukan surprise gitu ya. Wah kita belajar sendiri mendapatkan sesuatu yang baru yang nggak dikenal sebelumnya, nggak ada seperti itu. Ini semua adalah warisan dari pendahulu. Maka kita harus belajar dari ahli ilmu. Nah demikian. Karena sebagian orang ingin satu kedudukan di dalam agama yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dia belajar sendiri. Dia menciptakan sesuatu sendiri, merenung sendiri. Ini bukan ilmu silat kan gitu ya. Kalau ilmu silat mungkin bisa latihan sendiri otodidak muncul dengan jurus baru. Ini bukan itu. Ini adalah suatu turas ya, warisan ya yang kita dapatkan dari pendahulu kita. Ya demikian ya. Ini adalah ilmu, ini adalah kebaikan yang Nabi wariskan kepada ya pewaris-pewarisnya. Ya, warisan yang yang Nabi wariskan kepada pewaris-pewarisnya. Siapa? Para ulama. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi jangan yang aneh-aneh di dalam agama ini ya. Ingin sesuatu yang kayaknya nggak ada orang yang lain yang punya gitu ya. Kadang orang suka seperti itu ya. Suka sesuatu yang yang beda dengan yang lainnya. Dalam bab agama nggak ada seperti itu ya. Maka Imam Ahmad mengingatkan, hindarilah kamu berpendapat dengan suatu pendapat yang tidak ada salafnya.
sebelumnya tentang hal itu. Ya, karena semuanya ini adalah warisan. Ya, apa yang kita terima adalah apa yang diwariskan oleh pendahulu kita, salaf kita. Itu agama. Wallahu alam bisawab. Nah, taib itu saja mungkin ya. Kita katakan materi kita pada kesempatan siang ini mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.